Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai jurnal dokumentasi dan catatan tentang persyaratan GMP yang diharmoniskan. Baiklah, sebelum masuk ke inti, alangkah lebih baiknya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Nada Awidia Amanda, NIMK 100 2093. Yang kedua adalah Salsabila Ihsani, NIMK 100 2094. Yang ketiga ada Zanuar Syifa Waini, NIMK 100 2095. Yang keempat ada Ratu Asmima Hardika Saifuddin, NIMK 100 2097. Yang kelima ada Sinta Putri Arianti, NIMK 100 2098. Kemudian berikutnya ada Devana Inaja Arifin, NIMK 100 2099. Selanjutnya ada Fitriyah Hasanah, NIMK 100 200 100. Kemudian yang terakhir ada Fatan Takwim Prasetya Hindami, NIMK 100 200 101. Pada slide 5 akan membahas mengenai pengantar dari jurnal yang telah kami diskusikan. Untuk mendapatkan keamanan dan kualitas obat yang baik, pastinya terjadi banyak kegagalan atau insiden tragis yang terjadi. Contohnya insiden Devonport di Inggris menyebabkan pasien terjangkit infeksi seusai menerima obat yang seharusnya steril ternyata terkontaminasi. Oleh karena itu, dibuatlah banyak persyaratan dan hak hukum kepada badan produksi obat. Praktek manufaktur yang baik. GMP adalah bagian dari jaminan kualitas yang memastikan bahwa produk secara konsisten diproduksi dan dikendalikan dengan standar kualitas yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. GMP bertujuan untuk mengurangi risiko yang melekat pada produksi farmasi. Risiko terbagi dua, yakni kontaminasi silang, khususnya dengan kontaminan yang tidak terduga, dan campur baur misalnya pelabelan palsu. Berikut yang paling berpengaruh dan paling sering dirujuk. Berikut ini pedoman dan peraturan lain yang dirujuk oleh produsen farmasi. Berikutnya dokumentasi. Dokumentasi adalah kunci kepatuhan GMP dan memastikan semua aktivitas pengembangan, manufaktur, dan pengujian. Dokumentasi menyediakan rute bagi auditor untuk menilai kualitas keseluruhan operasi dalam perusahaan dan produk akhir. Berikut dasar-dasarnya. Berikut tabel 10 aturan emas GMP. Dari aturan nomor 3 dan 5 menjelaskan pentingnya dokumentasi dan catatan. Baik, untuk persyaratan umum yang pertama adalah dokumentasi yang baik adalah bagian dari sistem penjaminan mutu. Kemudian dokumentasi harus disiapkan dan didistribusikan dengan hati-hati. Dokumen yang disetujui harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Dokumen yang harus memiliki konten tidak ambigu. Dokumen harus ditinjau secara berkala dan dapat diperbarui. Dan dokumen tidak boleh ditulis tangan. Kemudian setiap koreksi yang dilakukan terhadap dokumen harus ditandatangani dan diberi tanggal. Kemudian, untuk setiap catatan harus disimpan dalam setiap tindakan yang dilakukan dan sedemikian rupa. Penyimpanan catatan harus di tempat yang aman, dan catatan yang penting untuk kepatuhan terhadap peraturan harus digandakan di atas kertas, mikrofilm, atau elektronik, serta tanggal dapat direkam dengan cara elektromagnetik maupun fotografi. Berikut ini adalah berbagai jenis prosedur yang dapat diikuti oleh fasilitas GMP. Ada panduan kualitas, kebijakan standar operasi prosedur atau SOP, catatan batch yang digunakan dan dilengkapi oleh Departemen Manufaktur, kemudian ada metode tes yang dilengkapi oleh Departemen Kontrol Kualitas atau QC, kemudian ada buku catatan, dan yang terakhir ada spesifikasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem dokumentasi hierarkis. Nah, selanjutnya di sini ada gambar segitiga yang harus ditetapkan menggunakan sistem dokumen hierarkis. Untuk tingkat yang pertama yaitu mencangkup manual dan mutu, kemudian untuk tingkat yang kedua yaitu kebijakan perusahaan, untuk yang level 3 yaitu SOP, dan yang terakhir level 4 yaitu catatan batch atau metode pengujian prosedur validasi. Nah, di sini ada beberapa syarat. Ada 10 persyaratan harmonis. Untuk yang pertama yaitu informasi umum, kedua personil, ketiga tempat, keempat peralatan, kelima dokumentasi, keenam produksi, ketujuh kontrol kualitas, kedelapan inspeksi diri, kesembilan kebersihan, dan yang terakhir adalah ekspor obat.
Yang selanjutnya adalah mengenai sistem dokumentasi spesifikasi. Dokumentasi adalah bagian penting dari sistem jaminan kualitas yang bertujuan untuk menetapkan spesifikasi pada sebuah produk untuk semua bahan dan metode pembuatan serta pengawasannya. Selain itu, untuk memastikan juga bahwa semua personil yang terkait dengan pembuatan obat tersebut memiliki informasi yang diperlukan untuk memutuskan apakah akan mengeluarkan suatu batch obat tersebut untuk dijual atau tidak, dan untuk menyiapkan auditnya. Catatan pembersihan dan penggunaan peralatan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menghindari adanya kontaminasi silang, yakni produksi di area terpisah, sistem produksi tertutup, penguncian udara dan ekstraksi udara, meminimalisasikan risiko kontaminasi, penguncian udara dan ekstraksi udara di dalam ruangan, menyimpan pakaian pelindung di dalam area, menggunakan prosedur pembersihan dan dekontaminasi, serta yang terakhir melakukan pengujian residu dan penggunaan label status pembersihan. Catatan bahan baku produk antara pelabelan dan pengemasan. Dalam hal ini kita memperhatikan dua hal, yakni dilakukannya catatan dan pemberian label. Catatan tersebut memuat identitas pabrikan yang terdiri atas nama, jadwal masuk, tanggal, waktu, serta paraf. Yang kedua yaitu adanya hasil pemeriksaan, ketiga catatan penggunaan bahan, keempat dokumentasi pemeriksaan, dan kelima memberikan keputusan akhir. Untuk label sendiri harus memuat nama produk dan referensi kode internal apabila ada, nomor batch, status, apakah barang tersebut masih dalam pemeriksaan atau sudah layak untuk dijual, dan yang terakhir adalah tanggal kedaluarsa. Kita masuk ke bagian introduksi produksi. Yang pertama yaitu ada penyiapan, pemberian tanggal, dan tanda tangan. Nah, di instruksi produksi itu mencakup nama perantara, daftar lengkap bahan, pernyataan akurat, lokasi produksi, instruksi produksi, catatan khusus, dan instruksi tentang penyimpanan formulasi. Pada bagian catatan produksi, sebelum pemrosesan, maka pemeriksaan harus dilakukan dan dicatat untuk memastikan bahwa peralatan di tempat kerja itu bersih dari produk, dokumen, atau bahan sebelumnya yang tidak diperlukan untuk proses yang direncanakan. Saat menulis prosedur apapun, seseorang harus mencoba dan memvisualisasikan orang yang akan mengikuti prosedur itu. Gunakan bahasa yang dapat dimengerti, jangan memasukkan terlalu banyak info atau terlalu sedikit info. Tingkatkan keterbacaan instruksi dengan menggunakan kalimat yang sederhana dan dengan menuliskan dalam gaya percakapan. Ada dua alasan utama untuk mengikuti prosedur. Yang pertama, banyak jalan pintas dapat menciptakan jebakan yang pada akhirnya bisa merugikan. Yang kedua, setiap langkah dalam prosedur telah disertakan untuk suatu tujuan. Catat semua informasi yang diperlukan segera setelah menyelesaikan tugas. Jangan pernah mempercayai ingatan Anda atau menulis hasil di atas kertas lepas. Tulis nama Anda dengan tinta yang jelas. Ingatlah bahwa dengan menandatangani catatan, Anda menyatakan bahwa catatan itu benar dan bahwa Anda telah melakukan tugas sesuai prosedur yang ditentukan. Contoh dokumen yang perlu disiapkan adalah dokumen kebijakan mutu, manual mutu, file induk situs, rencana induk validasi. Sedangkan SOP, contohnya adalah SOP, MPCR, BPCR, validasi atau kualifikasi, format, review, persetujuan, pelatihan, pendistribusian, pengendalian, dan penyimpanan. Pembuatan dan regulasi farmasi jelas merupakan bisnis internasional. Dengan meningkatnya penekanan pada upaya harmonisasi dan penetapan standar, kesepakatan saling pengakuan, dan pengetahuan tentang peraturan luar negeri adalah suatu keharusan baik untuk memahami arah masa depan upaya ini maupun untuk pasokan obat internasional. Diharapkan bahwa pendekatan yang dijelaskan akan menjadi pekerjaan referensi yang berguna bagi personil yang menyiapkan dan menggunakan dokumen untuk pembuatan farmasi. Ini dapat berfungsi sebagai alat untuk melatih staf dan mungkin terbukti berguna bagi para profesional penjaminan mutu untuk penilaian kepatuhan selama inspeksi diri. Ditekankan bahwa dokumentasi merupakan aspek yang sangat penting dari GMP dan akan meningkatkan visibilitas fungsi jaminan kualitas. Dan berikut ini adalah beberapa referensi yang kelompok kami gunakan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas segala kesalahan yang telah kami perbuat. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.